Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustamir, saya dari PJKR 4B Unsika 2018. Ya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari buku biomekanika. Antara lain yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan titik berat dan letak titik berat pada perubahan posisi badan. Kita tahu sendiri ya. Yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan titik berat terlebih dahulu. Titik berat adalah titik di mana gaya berat berada atau anggota tubuh bekerja, atau sering disebut dengan titik keseimbangan gitu. Jadi titik berat itu adalah titik keseimbangan tubuh manusia gitu. Ya. Jika posisi badan berubah, maka letak titik berat juga akan berubah. Ingat itu. Ya, jika posisi badan berubah, posisi badan misal berubah, maka titik beratnya juga akan mengikuti berubah. Ya, letak titik berat badan ditentukan oleh sikap anatomis tubuh kita. Ya. Jadi sedangkan kalau letak titik berat itu tergantung dengan letak anatomis tubuh kita. Misal tulang terdiri dari ini, titik beratnya ada di mana? Titik beratnya ada di siku. Seandainya misal untuk bagian tangan. Lanjut nomor 2 ya. Jelaskan pengertian kesetimbangan. Ya. Sikap badan ya, kesetimbangan itu yaitu adalah sikap badan atau posisi tubuh dalam melakukan kegiatan olahraga dengan berlanjut atau tidak. Ya, jadi posisi badan yang terus menerus yang dilakukan seperti apa? Berlari, melompat, gitu. Jadi itu yang dinamakan kesetimbangan yang akan terusan seimbang walaupun dengan melakukan gerakan terus menerus. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis kesetimbangan. Ya, yang pertama itu stabil. Stabil yaitu di mana posisi badan tidak tergoyahkan, ya kan? Tidak tergoyahkan, berada di titik tengah, Jadi stabil itu ya, bagian kiri 50 maka bagian kanan juga akan 50. Itu yang dinamakan stabil. Selanjutnya yaitu labil. Ya, labil yaitu tidak seimbang. Labil itu tidak seimbang, bisa berdiri tegak tapi tidak seimbang. Jadi bisa ketika didorong atau ada tekanan dari luar itu bisa tergoyahkan. Misal di sebelah kanan 60, sebelah kiri 40%. Jadi dia tetap bisa berdiri tapi bisa digoyahkan dengan gampang dan mudah. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu natural. Ya, natural atau netral. Netral, bukan natural, netral, tetapi netral ya. Nah, netral itu gimana? Netral tidak jauh beda dengan keseimbangan gitu. Netral tidak jauh berbeda dengan keseimbangan. Kalau netral itu sejajar dan posisinya itu sejajar. Jadi 100% untuk bagian kiri dan kanan gitu. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan? Ya, faktor-faktornya itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu letak titik berat berada terhadap porosnya. Ya, bila titik berat berada pada garis gaya, ya, atau vertikal dan berada di dalam poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda akan labil gitu. Benda akan tidak stabil atau labil. Selanjutnya, yang kedua, luas bidang tumpuannya atau alasnya.
Bila bidang tumpuannya cukup luas, berada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil gitu. Jadi yang kedua itu alasnya. Kita lihat alasnya, misalnya kita menggunakan alas keramik dengan alas batu bata. Bila kita berdiri di alas keramik, maka keadaan kita akan stabil, keadaan badan kita. Bila kita berada di atas batu bata, keadaan kita akan menjadi labil atau tidak stabil, ya. Selanjutnya yaitu letak titik berat berada terhadap bidang tumpuannya, ya. Bila bidang tumpuannya cekung, ya. Nah, tergantung bidang tumpuannya cekung. Misalnya bidang tumpuannya cekung, ya, dengan bidang tumpuan yang rata. Maka bila bidang tumpuannya cekung, itu bisa mengakibatkan labil. Keadaan tubuh kita labil. Bila keadaan tumpuannya itu stabil atau rata, maka keadaan tubuh kita akan rata, akan stabil gitu. Baik, selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5. Sebutkan bunyi hukum-hukum kesetimbangan. Ya, yang pertama yaitu hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jauh dalam bidang tumpuannya. Hukum kesetimbangan 2, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya maka luas bidang tumpuannya makin besar stabilitasnya, sebaliknya makin kecil bidang tumpuannya semakin kecil pula stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 3, stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Selanjutnya, hukum kesetimbangan 4, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat benda terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda badan bergerak. Artinya semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Hukum kesetimbangan 5, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat benda terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Baik, selanjutnya yaitu nomor 6. Jelaskan hubungan hukum kesetimbangan dengan aktivitas olahraga. Ya, kita ambil contoh pada melakukan jump shoot. Pada permainan bola basket ini berhubungan dengan hukum kesetimbangan yang pertama. Ya, hukum kesetimbangan yang pertama yang ini yang bunyinya itu badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Jump shoot gerakannya yaitu ketika melompat lalu menshooting bola ke arah ring. Ya, jadi ketika melompat itu tidak dikatakan keseimbangan, hilang keseimbangan. Dan ketika turun itu ke bidang alasnya, maka gerakan yang dilakukan yaitu dapat melakukan keseimbangan dengan baik dan benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf bila ada kurangnya. Mungkin dengan jawaban saya masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.